kali ini kita akan membahas tentang satu indikator umum yang sering digunakan oleh para trader, yang juga menjadi salah satu indikator yang paling sering sekali disalahgunakan oleh para trader juga. Dan mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah bisa menebak apa itu. Ya, tidak salah bahwa indikator tersebut diberi nama moving average, gitu ya. Uh, kita akan pasang saja sekarang terlebih dahulu secara default moving average ya. MA atau moving average, apa sih pengertian dari MA? Moving average merupakan sebuah harga rata-rata. Jadi rata-rata selama beberapa periode ke belakang sebelum yang terjadi hari ini. Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang ini kita punya satu titik di sini. Nah, ini misalnya kita temukan angka 1,27 sekian-sekian, begitu yang ada di MA-nya. Nah, ini merupakan sebuah harga rata-rata dari beberapa periode ke belakang. Nah, berapa periode yang ada di belakang yang dikalkulasi? Kita bisa lihat dari periode MA-nya. Misalnya 200 semacam seperti ini. Kita bisa lihat ya, ini 200 ya. Oke ya. Nah, kalau ini merupakan MA 200, maka MA yang sekarang sedang terjadi, yang sedang digambar di seperti ini, 1,27 sekian-sekian ini merupakan harga rata-rata dari 200 hari sebelumnya. Kemudian kalau kita cermati lagi, kita zoom lagi ya, lebih besar supaya lebih enak nih. Misalnya kita punya MA yang ada di sini misalnya. Nah, ini kan satu hari sebelum hari ini, jadi kemarin. Nah, maka ini merupakan rata-rata dari MA 200 hari yang sebelumnya. Jadi dari sini ke belakang ini kita hitung 200, terus kemudian kita cari rata-rata. Rata-rata harga apa? Nah, tergantung lagi MA ini. Kita set kemana? Kita set ke close. Jadi yang di rata-rata adalah harga penutupan setiap hari. Itu di rata-rata ketemu satu nilai. Nah, itulah yang dijadikan MA. Nah, dari pemahaman MA yang sudah rekan-rekan ketahui, pemahaman dasar tadi, tentu kita bisa sedikit bereksperimen dengan MA. Misal, kita mau mencari rata-rata harga tertinggi selama 20 hari terakhir. Ya, kita rubah saja MA-nya. Kita bikin, ini periodenya berapa, misalnya 20 misalnya ya. Kemudian, ini kita bikin simple saja. Kemudian kita taruh, kita aplikasikan ke harga tertinggi. Nah, kita mendapati satu bentukan MA yang berbeda. Jadi yang dirata-rata oleh MA ini sekarang adalah harga tertinggi selama 20 hari terakhir. Dan ternyata harga sekarang ini masih bergerak di atas rata-rata harga tertinggi selama 20 hari terakhir. Gitu ya. Kalau kita cermati lagi di layar, misalnya di sini, nah ini harga tertinggi di candle ini di tanggal 19 Juni tahun 2020 ini harga tertingginya itu berada di bawah rata-rata harga tertinggi selama 20 hari sebelumnya, begitu kan? Sebelum kapan? Sebelum tanggal 19 Juni. Jadi ini harga tertinggi di tanggal 19 Juni kemarin ini masih di bawah rata-rata harga tertinggi selama 20 hari sebelumnya. Nah, ini menjadi satu informasi yang cukup penting juga. Kita juga bisa ubah lagi, misalnya kalau kita mau lihat sekarang titik terendah, misalnya rata-rata dari harga terendah selama 20 hari belakangan. Nah, begitu. Kita bisa tengok lagi dari harga terendahnya, kita bisa lihat, oh ternyata, itu kan, di tanggal 15 Juni, gitu ya, itu ternyata harga terendahnya itu masih lebih tinggi dibanding rata-rata harga terendah selama 20 hari sebelumnya. Nah, dari informasi-informasi semacam seperti ini itu menjadi penting begitu. Penting untuk apa? Untuk kita memutuskan, untuk memutuskan apa dalam bertransaksi, untuk memutuskan
bahwa tren saat ini. Setelah kita mengetahui bahwa MA itu ternyata bisa menghitung rata-rata harga penutupan, pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah, maka kita juga harus tahu bahwa MA itu ada beberapa jenis juga. Dan ini akan sangat menentukan nanti. Misalnya kita menggunakan MA20 ya. Nah, ini kita apply saja, kita taruh ke harga penutupan. Dan kita menggunakan MA. Nah, ini jenis-jenis dari MA. Ini kita akan gunakan MA yang simple saja. Nah, ini kita bisa lihat pergerakannya semacam seperti ini. Oke, kemudian kita akan perbandingkan apabila kita menggunakan MA yang lain, misalnya sama-sama 20 misalnya. Tapi kita buat menjadi eksponensial. Kita beri warna sekarang dengan warna merah. Nah, ini di sini kita bisa mendapati satu ya MA yang warna merah ini adalah MA yang eksponensial. Jadi MA yang memperhitungkan harga penutupan selama 20 hari terakhir, tetapi dengan metode hitung eksponensial. Saya akan jelaskan nanti di belakang apa perbedaannya antara simple, eksponensial, dan yang lain-lain nanti. Nah, ini kita bisa lihat ternyata yang eksponensial ini lebih bergerak mendekati dengan harga. Gitu ya. Benar apabila kita tambahkan lagi jenis-jenis yang lain, misalnya selain eksponensial kita bisa tambahkan misalnya smooth atau yang diperhalus gitu ya. Kita ubah dulu ya warnanya. Tadi salah lupa kita belum ubah warnanya. Sebentar. Oke, ini yang smooth kita beri warna misalnya dengan warna tadi biru merah sudah, kita beri warna kuning misalnya ya. Nah, ini yang warna kuning ternyata lebih mendekati lagi dengan harga atau lebih halus lagi pergerakannya dengan harga di beberapa waktu belakangan saat harga sedang bolak-balik di area tertentu. Nah, ini kalau semacam seperti ini kita tumpuk-tumpuk tentu akan menjadi bingung ya. Kita akan ubah lagi. Kita akan tampilkan lagi misalnya satu MA yang terakhir yang setelah smooth misalnya disebut dengan linear weight. Nah, linear weight ini juga tidak jauh beda dengan apa yang ada di smooth, tetapi kurvanya atau kelok-kelokannya ini jauh lebih banyak dibanding yang smooth tadi. Setelah kita mengetahui semua jenis-jenis MA dan bahwa MA ternyata bisa diaplikasikan ke harga penutupan, harga pembukaan, harga tertinggi, terendah, kemudian dengan berbagai jenisnya, saya akan jelaskan dahulu masing-masing apa perbedaan dari MA simple, kemudian ada eksponensial, kemudian ada smoothed. Tiga ini yang paling sering digunakan. Linear weighted juga jarang digunakan, ada juga tetapi jarang digunakan. Tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu perbedaannya. Simple itu mudahnya adalah rata-rata yang secara polos dilakukan. Jadi misalnya harga penutupan selama 20 hari dijumlahkan semua, kemudian dibagi 20. Itu ditemukan nanti satu harga rata-rata. Itulah yang disebut dengan simple. Makanya disebut simple karena umum. Semuanya tahu. Kemudian eksponensial itu adalah cara atau metode penghitungan MA. Saya nggak akan gunakan satu rumus-rumus yang menjadikan rekan-rekan trader semua menjadi bingung karena sudah bingung dengan trading, ditambah lagi bingung dengan rumus itu nanti kombinasi yang buruk, kombinasi yang baik, maaf, kombinasi yang baik untuk menjadikan rekan-rekan trading menjadi tidak bertransaksi. Jadi intinya kalau MA eksponensial itu intinya adalah pergerakan rata-ratanya itu lebih menitik beratkan kepada pergerakan harga terakhir. Kemudian untuk linear weighted itu jauh lebih menitik beratkan. Jadi pembobotannya atau pemorsian terhadap harga terakhir yang dikalkulasi itu menjadi lebih berat lagi, menjadi lebih diutamakan lagi. Sehingga antara eksponensial dengan linear weighted itu apabila dibandingkan dengan simple tadi, harga itu dari yang tertampak dari MA itu akan jauh lebih mendekati di harga aktual sekarang. Saya akan beri contoh misalnya. Kita buat MA50 misalnya simple begitu ya. Nah, kita bisa lihat ini pergerakan MA-nya semacam seperti ini. Apabila kita ganti dari simple ini menjadi misalnya eksponensial, maka kita bisa lihat harga ini yang ada di MA
ini bergerak jauh cenderung lebih mendekati, lebih reaktif dengan harga yang sekarang sedang terjadi. Kemudian apabila kita rubah lagi ini dari eksponensial ini menjadi linear weight, nah ini kita bisa mendapati bahwa dia bergerak jauh lebih dekat lagi dengan harga. Artinya jauh lebih reaktif dan lebih memberi pembobotan kepada harga terakhir. Kemudian apabila kita ubah lagi menjadi smooth, maka kurva yang tadinya berkelok-kelok begitu ya, apabila kita menggunakan MA kecil misalnya ini kita ganti misalnya jadi MA 20 misalnya. Nah, ini MA-nya ini jauh lebih mulus, pergerakannya jauh lebih mulus dibandingkan apabila kita rubah sekarang menjadi simple begini ya. Nah, ini kalau simple ini kan banyak ceruk, banyak puncak, banyak lembah ini. Ini kan lembah, ini puncak lagi, ini lembah lagi begitu ya. Kalau ini kita mau bikin dia jadi mulus gitu ya, semulus pantat bayi misalnya begitu ya. Ya kita ubah saja ini menjadi smooth. Nah, ini jadi pergerakannya menjadi mulus, jauh lebih mulus. Ya, tidak semulus pantat bayi lah. Karena periodenya adalah 20. Kalau mau lebih mulus lagi MA-nya ya kita buat lagi saja MA-nya. Ini dengan periode misalnya yang jauh lebih besar. Misalnya kita buat periode MA-nya menjadi 200 misalnya. Nah, ini jadi lebih mulus gitu kan ya. Kira-kira begitu ini tentang perbedaan antara MA yang simple, eksponensial, smooth, kemudian dengan linear wave. Oke, jadi itu tadi semua adalah pengenalan dasar tentang MA atau pergerakan rata-rata dari harga yang bisa menjadi referensi bagi rekan trading apabila bertanya MA itu sebetulnya apa. Nah, kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail tentang MA itu dan bagaimana mengaplikasikannya dalam trading, tapi tidak sekarang. Yang penting sekarang rekan-rekan adalah tekan tombol follow, subscribe, kemudian juga aktifkan tombol loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan. Dalam video-video berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang MA ini dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif dalam trading. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Bye-bye.